Abdullah bin Ummi Maktum, nama sebenarnya Abdullah bin Umar bin Shuraik, seorang sahabat suku Quraisy yang termasuk peserta hijrah ke Madinah rombongan pertama. Beliau sampai di Madinah sebelum kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah sendiri mempunyai ikatan kekeluargaan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sepupu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bapaknya Qais bin Zaid dan ibunya Atikah binti Abdullah. Ibunya bergelar Ummi Maktum karena anaknya lahir dalam keadaan buta. Abdullah bin Ummi Maktum termasuk kelompok yang pertama-tama masuk Islam. Dia turut menanggung segala macam suka dan duka kaum muslimin di Mekah ketika itu. Dia turut menderita siksaan kaum Quraisy seperti diderita kawan-kawannya seagama, berupa penganiayaan dan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya. Namun hal itu tidak pernah membuat dia mundur dan tidak lemah imannya. Bahkan ia semakin teguh berpegang pada ajaran Islam dan kitabullah. Ia sangat rajin mempelajari syariat Islam dan sering menghadiri majlis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa permulaan tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengadakan dialog dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, mengharapkan semoga mereka masuk Islam. Pada suatu hari, baginda berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yakni Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, ayah Sayyidina Khalid bin Walid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berunding dan bertukar pikiran dengan mereka tentang Islam. Baginda sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat baginda. Di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat-ayat Allah yang telah diajarkan Allah kepadamu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia saat itu tidak memperdulikan permintaan Abdullah, bahkan berpaling serta berwajah masam sambil meneruskan pembicaraannya dengan para pemimpin Quraisy tersebut. Setelah selesai berbicara dengan mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak untuk pulang. Tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap dan kepala beliau terasa sakit seperti terkena pukulan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan, maka siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Ajaran-ajaran itu terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para utusan yang mulia lagi senantiasa berbakti. Quran Surat Abasa ayat 1 sampai dengan 16. Ayat itulah yang disampaikan Jibril Al-Amin ke dalam hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum. Sejak hari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa memberikan tempat yang mulia bagi Abdullah apabila dia datang, bertanyakan keadaannya, dan beliau penuhi keperluannya. Ketika tekanan dan penganiayaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin berat dan menjadi-jadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum serta Bilal bin Rabah menjadi tukang azan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam bulan Ramadan tugas mereka semakin bertambah. Bilal bin Rabah azan untuk membangunkan kaum muslimin buat bersahur, sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum azan ketika hendak masuk subuh.
Dilansir dari beberapa sumber, Abdullah pernah mengikuti pengajian Rasulullah SAW di sebuah masjid. Dalam kajian tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan agar segera menunaikan sholat di masjid. Abdullah yang merupakan penyandang disabilitas pun mempertanyakan kondisinya kepada Rasul SAW. Apakah saya juga diwajibkan meskipun tidak bisa melihat? Tanya Abdullah. Rasul SAW pun menjawab, apakah engkau mendengar seruan azan? Ya, saya mendengarnya, jawab Abdullah. Rasul pun memerintahnya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Sejak saat itu, Abdullah bin Ummi Maktum selalu segera bergegas ke masjid setelah mendengar azan meskipun dengan kondisi fisik yang dialaminya. Namun suatu ketika saat Abdullah dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Bukannya ke rumah, Abdullah tetap melangkahkan kakinya ke masjid. Keesokan harinya, Abdullah kembali berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan luka di kakinya akibat tersandung. Selama beberapa hari, ternyata ada seorang pemuda yang selalu membantunya berjalan menuju masjid. Rasa penasaran Abdullah menguat. Ia pun bertanya, siapakah pemuda yang menolongnya mengantar ke masjid itu? Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya Abdullah. Apa untungnya bagimu mengetahui namaku, dan aku tak mau engkau doakan, jawab pemuda tersebut. Sambil memegang tangan pemuda tersebut, Abdullah pun meminta pemuda itu agar tidak membantunya lagi. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena kau tak mau didoakan, ucap Abdullah. Akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan dirinya. Wahai Abdullah Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis, ungkapnya. Abdullah langsung tersentak mendengar pengakuan pemuda itu. Kalau memang engkau iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarkanku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana? Tanya Abdullah. Wahai Abdullah Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini, jawab iblis tersebut. Dengar yang budiman, iblis dan seluruh para antek-anteknya akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia, serta selalu berusaha membelokkan orang yang beriman ke arah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku manusia harus berhati-hati dengan tipu daya mereka. Wallahu a'lam bishawab.